Bab 2721, Penjara Wanluo terbuka. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Medan bintang pemakaman terletak di tengah-tengah medan bintang dari kamp pemahaman ras manusia kosmik ketiga dan kamp sains dan teknologi. Di bagian terdalam dari inti pusatnya, ada beberapa lubang cacing kosmik yang terbentuk secara alami. Lubang cacing ini berada di alam semesta ketiga, dan yang lainnya berada di bidang kosmik lainnya, bahkan di kehampaan tanpa nama. Ada dua lubang cacing, yang telah dipastikan terhubung ke alam semesta pertama yang ditempati oleh orang-orang Tianzu, dan alam semesta kedua di mana Federasi Wanluo, selain Terran, memiliki sejumlah besar kelompok ruang bintang lainnya. Selain itu, ada 3 lubang cacing kosmik alami. Tidak seorang pun tahu di mana ujung-ujungnya yang lain terhubung, dan sedikit orang yang berani masuk dengan bahaya, karena tidak seorang pun yang dapat memasuki ketiga lubang cacing kosmik alami ini dapat kembali. Meskipun 5 lubang cacing kosmik alami terletak di bagian terdalam dari inti medan bintang pemakaman, jarak antara kulit dan langit tidak dekat dan dibutuhkan beberapa tahun cahaya. Tentu saja, untuk kekuatan teknis dan tingkat kultivasi serta peradaban Federasi Van Lo dan Celestial, jarak beberapa tahun cahaya benar-benar tidak ada apa-apanya di mata orang kuat sejati. Di antara mereka, lubang cacing alami yang menghubungkan alam semesta pertama yang dikendalikan oleh keluarga surgawi terletak di tepi 5 lubang cacing, dan lokasinya masih terpencil. Selain itu, karena lubang cacing kosmik alami ini adalah alam semesta pertama di alam semesta, dan banyak budak kalajengkingnya memasuki lintasan ketiga alam semesta manusia, ia jarang terlihat di pinggiran lubang cacing ini. Penampakan orang kuat federal muncul. Semakin dekat ke tepi lubang cacing, semakin jarang sosok biksu manusia dan orang kuat Venezuela. Seiring berjalannya waktu, lingkaran besar bintang di dekat tepi lubang cacing hampir menjadi kelompok surgawi kosmik ketiga dan budaknya. Bagian depan medan perang ras berada di base camp. Sejumlah besar pelayan keluarga surgawi yang aneh dan aneh terlihat di sekitar lubang cacing ini. Namun, saat ini, medan bintang ini cukup sepi, karena iblis mengintai 10 benteng luar angkasa teratas milik tentara, dan mereka bertemu satu sama lain dengan cara yang aneh. Di antara 3 bidang kosmik stabil yang diketahui, alam semesta ketiga, ditempati oleh ras manusia. Di alam semesta kedua, ada banyak kelompok bintang angkasa lain yang bergabung dengan federasi. Alam semesta pertama telah lama disatukan oleh orang-orang Tianji. Bahkan di alam semesta ketiga, ras manusia sebenarnya terbagi menjadi 2 kubu. Meskipun mereka harmonis, mereka adalah kekuatan yang berbeda. Namun, di alam semesta pertama, keluarga Tianji adalah satu-satunya hegemon yang memang pantas mendapatkannya. Ada banyak pelayan dan hamba di bawah komandonya. Di antara mereka, karena kekhususan mereka, kelompok iblis tidak berbeda dengan manusia, dan sulit dibedakan. Itu adalah yang paling disukai oleh keluarga surgawi. Di antara banyak kelompok etnis pelayan, kelompok etnis lainnya hanya memiliki sedikit kekuatan sporadis dan tersebar yang memasuki alam semesta ketiga umat manusia. Hanya iblis yang menjadi pengecualian. Mereka menyerbu kekuatan pengintaian alam semesta ketiga umat manusia, tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi juga membentuk tim yang terbentuk. 10 benteng luar angkasa, yang diberikan oleh orang-orang tingkat tinggi dari keluarga surgawi, mengelilingi bintang-bintang di sekitar lubang cacing, yang mencerminkan signifikansi strategis, hampir mendekati garis depan. Karena alasan ini, para pelayan lain dari alam semesta pertama, pada dasarnya tidak berani memprovokasi kelompok iblis dengan mudah. Tanpa disadari, keluarga iblis tampaknya telah menjadi kelompok budak paling kuat di bawah keluarga surgawi. Oleh karena itu, benteng luar angkasa dari 8 iblis datang pada waktu yang sama dalam satu hari. Kelompok langit lain yang awalnya tinggal di daerah ini para pelayan budak, pertama kali, buru-buru mundur. Booming, di langit berbintang yang jauh, sebuah benteng angkasa hitam dengan diameter 10.000 meter, seperti meteor kecil yang bergerak cepat, dengan gemuruh, mendekat dengan cepat. Segera itu dekat, dan 8 benteng angkasa lainnya yang berbaris di tepi lubang cacing berada tepat di depan mereka. Benteng angkasa terakhir yang tiba ini adalah angin hitam. Panggil, 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 titik. Dengan datangnya angin hitam, 8 benteng angkasa lainnya yang telah menunggu di sini semuanya menembakkan cahaya hitam, menembak ke arah yang berbeda ke angin hitam. Pada saat yang sama,
bagian tengah benteng angin hitam juga muncul tirai cahaya hitam dengan persegi lingkaran. Seperti pintu masuk lorong, semua 8 sinar hitam yang ditembakkan di atas tirai cahaya dan berlanjut. Segera, dari 8 benteng angkasa yang berbaris di arah yang berlawanan, ada banyak sumber daya dan harta karun. Melalui 8 sinar hitam ini, angin hitam dipindahkan. Peran 8 balok hitam itu sebenarnya sama seperti pipa pengangkut. Jika hanya sejumlah kecil sumber daya dan harta karun, itu dapat disimpan dalam kotak ruang angkasa, tetapi karena jumlahnya terlalu besar, dan karena banyak harta karun terlalu tinggi, metode penyimpanan ruang angkasa umum tidak dapat dimuat sama sekali, jadi hanya dengan metode ini. 10. Benteng ruang angkasa Devil's Scout, tanpa adanya alasan khusus, digunakan untuk kembali ke medan bintang ajaib di tepi alam semesta pertama setiap 20 tahun, dan sekarang, dari pengembalian terakhir, ada 2 tahun. Tidak cukup. Selama hampir 2 dekade, setiap benteng ruang angkasa memiliki lebih dari 10.000 pengintai iblis sebagai kuli dan pemburu. Di ladang pemakaman ini, sumber inti dan mineral langka lainnya terus-menerus diekstraksi. Objek yang tepat, membunuh orang. Saya dapat membayangkan berapa banyak sumber daya dan harta yang telah mereka kumpulkan, seberapa besar jumlahnya. Karena alasan ini, bahkan dengan cara pengangkutan pipa tercepat ini, ada banyak sumber daya dan harta yang lolos dari 8 benteng ruang angkasa yang berlawanan, tetapi seluruh proses terus berlanjut. 1 jam telah berlalu. Kemudian, 8 benteng ruang angkasa yang menarik kolom cahaya hitam pergi, dan semuanya pergi, dan tirai cahaya hitam di tengah angin hitam itu sama dengan pintu masuk lorong. Dengan cepat menghilang. Semua ini, tentu saja, adalah iblis angin hitam, dan pasukan iblis berada di bawah kendali. Tetapi pada kenyataannya, saya khawatir bahkan para tiran tidak tahu, dia masih dapat melakukan ini. Pada kenyataannya, sepenuhnya itu karena Yesuan untuk sementara membuka izin. Tujuannya adalah untuk menerima kumpulan sumber daya dan harta karun ini. Pokoknya, putih, jangan putih. Setelah semua ini berakhir, Yesuan hampir mendapatkan kembali otoritas pembukaan sementara. Semua sumber daya dan harta karun yang diterima semuanya dimasukkan ke gudang-gudang di area gudang lantai 3 Blackwing. Saat dia mendapatkan kembali otoritas pembukaan sementara, gudang-gudang ini ditutup sepenuhnya, belum lagi manajemen gudang iblis, dan bahkan Gu menebak, tidak ada cara untuk membukanya. Hei, suara bel yang berdengung tiba-tiba keluar, dan itu bergema di setiap sudut seluruh angin hitam di bagian bawah penjara Wanluo, dan semua pusat kekuatan federal yang dipenjara menjadi waspada. Pada saat berikutnya, area tengah lantai kokpit menunjukkan tirai cahaya hitam besar tanpa peringatan. Lorong utama penjara Wanluo terbuka. Bagaimana situasinya? Pembukaan lorong utama penjara Philo, pertama kali saya dikejutkan oleh tiran di aula inti di lantai atas angin hitam. Dia menikmati perawatan dari 2 iblis cantik, dan dia langsung menjadi marah dan marah, siapa yang membuka saluran utama penjara Wanluo. Pergi ke ruang kendali pusat dan periksa. Mereka yang memiliki izin ini hanya duduk di 5 tangki pemikir magis di ruang kendali pusat di sisi kiri area inti atas. Pada saat ini, disertai dengan tebakan Gu, 5 iblis di sisi kanan aula mewah menerima instruksi, dan 2 dari mereka bahkan pergi ke pintu masuk aula mewah, sementara kekuatan spiritual meluas, portal aula akan terbuka. Merek spiritual telah melewati masa lalu. Pada saat berikutnya, jejak mental ditempatkan di sisi sensor portal. Yang terakhir berkedip sedikit hitam, tetapi pintunya tidak bergerak. Itu tidak terbuka sama sekali. Kedua iblis itu menamparkan wajah mereka, dan orang lain, bahkan jika dia melakukan hal yang sama, juga menembakkan tanda spiritual. Hasilnya tidak ada ketegangan, tetap tidak ada respons. Anehnya bisa membukanya. Semua izin angin hitam telah diambil kembali oleh Yesuan. Seluruh benteng luar angkasa telah diubah menjadi senjata sihir pribadi seperti nyamuk hitam. Jangan katakan mereka berdua, bahkan jika itu hanya tebakan, bukankah aku ingin keluar dari lantai atas ini? Hebat, bos besar, sepertinya ini masalah besar, kita sepertinya tidak bisa membuka pintunya. Di bawah kegilaan hati, ventrikel kedua iblis itu menghentikan langkah mereka dan berbalik ke area sofa tengah aula untuk menebak masa lalu. Pada saat yang sama, bagian bawah penjara Wanluo. Dengan dibukanya lorong utama di area tengah penjara Wanluo, sejumlah besar derit berderit padat mengikuti.
Hampir 10.000 kandang penjara yang didistribusikan di penjara hitam yang luas ini, dikelilingi oleh kolom, perlahan-lahan disimpan dan disembunyikan di ruang lipat area ini. Tentu saja, semua ini juga merupakan pekerjaan Yesuan. Namun, dia tidak membuka semua kandang. Itu hanya sekitar 80% dari total. Itu benar-benar acak. 2 atau lebih dari 100 kandang lainnya tidak memiliki gerakan. Setelah menyempurnakan otak super langit berbintang sebagai pusat kecerdasan angin hitam, Yesuan secara langsung memahami informasi identitas 10.000 tahanan federal. Lebih dari 7.000 pusat kekuatan federal yang dia lepaskan pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Tampak belakang, tetapi perbaikannya dalam keadaan baik. Dalam kasus Yesuan, karena mereka tidak dapat menaklukkan mereka seperti iblis, dan orang-orang ini pada dasarnya tidak mungkin memiliki harta karun, lebih baik menaruhnya secara langsung dan memperoleh banyak poin kontribusi federal untuk diri mereka sendiri. Adapun lebih dari 1.000 orang kuat federal yang tetap tinggal, latar belakangnya tidak umum atau mereka sangat terkenal di beberapa bidang. Pasti ada harta karun yang besar di tangan mereka, dan nilainya tidak sedikit. Jadi Yesuan tidak bermaksud untuk langsung mengatakannya. Aku akan memerasnya terlebih dahulu. Di antara mereka, keluarga kerajaan dinasti abadi Longxuan, yang paling dekat dengan kurungan penjaranya. Pada saat ini, saat hampir 80% kurungan dibuka, dan lorong utama dari benteng luar angkasa dibuka, lebih dari 7.000 orang kuat federal yang telah melarikan diri dari kurungan pertama kali tercengang. Mereka sangat gembira, dan mereka bergegas menuju saluran utama tirai cahaya hitam di tengah penjara hitam. Meskipun kenyataan yang terjadi di depan kita terlalu aneh, mereka tidak dapat mempertimbangkan terlalu banyak. Ini adalah kesempatan langka untuk melarikan diri. Jika saluran utama tirai cahaya hitam ditutup lagi, maka itu benar-benar diadu. Jangan lewatkan kesempatan itu, jangan menunggu. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan federal terbang masuk dan bergegas ke lorong tirai cahaya hitam, dan sosok itu menghilang dan menghilang sepenuhnya. Adegan ini seperti dunia legendaris. Pada saat yang sama, di area penjara iblis di tepi penjara Wanluo, hampir 100 sipir iblis bergegas pada saat ini. Meskipun mereka dibudidayakan sebagai level rendah, di penjara hitam ini, ada banyak kabut hitam misterius. Kabut tersebut memiliki efek menekan dan bahkan menahan kekuatan manusia, sehingga mereka tidak dapat melakukan kultivasi sama sekali. Bahkan jika mereka ingin bertarung, paling-paling, mereka akan melawan daging. Oleh karena itu, para sipir iblis ini tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan mereka telah menyaksikan perilaku pelarian penjara skala besar seperti itu. Meskipun mereka bingung, mereka setidaknya masih tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka dapat tinggal beberapa dan menghitung lebih banyak. Lebih banyak lagi, hadiah untuk kembali semakin kaya. Tak lama kemudian, lebih dari 100 sipir iblis bergegas ke tepi saluran utama tirai cahaya hitam, dan melancarkan pertempuran sengit dengan beberapa pusat kekuatan federal yang baru tiba. Atas semua ini, Yesuan tidak mempedulikannya. Kandang itu juga ditutup, dan lorong utama dibuka. Semua ini telah dilakukan dengan kemampuan terbaiknya. Jika beberapa makhluk masih gagal melarikan diri, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Buka pintunya, cepat dan bukakan pintu untukku. 3 atau 400 meter ke kanan, Kaisar Longxuan berjongkok dengan liar di depan pilar di satu sisi kandang, terus-menerus mengepak dan meraung. Melihat sebagian besar tahanan di sekitarnya melarikan diri dari kurungan, lebih dari setengahnya telah melarikan diri sepenuhnya melalui saluran utama tirai cahaya hitam. Dia sendirian dan sekelompok kecil tahanan malang lainnya. Kurungan itu tidak merespons. Perlakuan berbeda seperti ini telah membuatnya sengsara. Buka pintunya, bajingan, persetan denganmu. Aku adalah kaisar, aku adalah 3 kaisar dinasti. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Hariku, setelah beberapa tamparan yang gagal, Longxuan putus asa. Bahkan dalam raungan itu, dia bahkan menunjukkan identitasnya. Dia merasa bahwa dia terlalu sial. Dia telah berada di ladang pemakaman ini selama bertahun-tahun. Tetapi punggungnya mengerikan. Pertama, dalam perjalanan kembali ke bintang Tianhe, dia ditangkap oleh angin hitam. Kemudian dia menemukan bahwa Zulong yang abadi, yang dipersiapkan untuk ibunya sendiri, telah jatuh ke tangan orang lain. Sekarang lebih dari 7.000 tahanan telah dihancurkan. Tetapi tidak ada bagian darinya. Kartu, tepat saat Longxuan menggeram dengan liar,
telinganya tiba-tiba muncul dengan jenis kolom sangkar yang telah naik ke atas dan tidak memasuki ruang lipat. Wajahnya awalnya senang, lalu dia melihat ke bawah ke kakinya tanpa sadar dan mendapati bahwa penjaranya segera tidak responsif, dan wajahnya tiba-tiba gelap. Kemudian, garis pandang Long Xuan mengikuti arah suara abnormal kartu itu. Lebih dari 300 meter jauhnya, Ye Xuanzeng tampak tenang, dan dia mengeluarkan tangan dari sangkar yang perlahan naik dari pilar. Sepertinya dia telah meliriknya. Aku mengandalkan, ini tidak adil. Bajingan, Pangeran Laozi adalah kaisar dinasti abadi, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Hariku, melihat bahwa Ye Xuan dapat menyingkir, dia masih tidak memiliki reaksi di sisi ini. Hati Long Xuan benar-benar tidak seimbang. Suara-suara gemuruh di mulut terus berlanjut tanpa henti. Dia melewati sangkarnya dan bergegas ke depan tirai cahaya hitam. Sejumlah besar pusat kekuatan federal mendengarnya, tetapi sayangnya, tidak ada yang pernah melihatnya. Bagaimana dengan Xuan Zizi? Bisakah Anda lebih penting daripada pelarian Anda sendiri? Ye Xuan melirik pria itu dengan rasa kasihan, dan ketika dia bergoyang, dia bergegas keluar dari lorong utama penjara Wan Luo setelah angin hitam. Ye Xuan menyelinap ke belakang bintang mati kecil tidak jauh, diam-diam berjongkok. Setelah sekitar 10 menit, diperkirakan lebih dari 7.000 pusat kekuatan federal yang telah meneriakinya telah pergi hampir sama. Dia hanya mengambil gambar dan melewati angin hitam ke dunia abadi. Tentu saja, saluran utama tirai cahaya hitam dari kabin bawah penjara Wan Luo juga telah ditutup olehnya. Menurut rencana awalnya, Ye Xuan bermaksud untuk bersembunyi jauh dari ladang bintang yang terpencil, dan kemudian memperbaiki beberapa cetakan budak. Setelah menyelesaikan semua ini, angin hitam akan dilepaskan dan masuk. Taklukkan iblis di Battlestar Scout. Tentu saja, tidak mungkin untuk semua pensiun. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan banyak otak iblis untuk meningkatkan level sumber spiritual. Tidak apa-apa untuk membunuh setengahnya. Dengan pikiran ini, Ye Xuan bergoyang dari belakang bintang kecil yang berjongkok, hanya ingin menyembah pesawat ulang-alik lubang ungu, udara virtual di sisi kanan sosoknya, tetapi tiba-tiba datang kekuatan teror yang aneh dan tak tertahankan. Weng Long Long, kekuatan ini tidak hanya muncul dengan sangat tiba-tiba, tetapi bahkan cukup kuat untuk membuat sepotong kecil kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar. Sosok Ye Xuan tersedot tak terkendali, seperti layang-layang yang putus. Kekosongan itu dengan cepat diproyeksikan. Ketika dia berbalik ke tempat pertama, dia dengan jelas melihat lubang cacing alami yang mengarah ke alam semesta pertama di sisi kanan. Tampaknya ada noda hitam yang melintas, dan kekuatan penghisap horor yang tidak dapat dijelaskan ini persis dari menyebar di dalam lubang cacing. Di awal milenium, Ye Xuan hanya memiliki slogan sumpah serapah, dan mudah baginya untuk melafalkan pesawat ulang-alik lubang ungu untuk pertama kalinya. Pada saat berikutnya, kecemerlangan hitam di lubang cacing alami melintas lagi, dan pesawat ulang-alik lubang ungu diluncurkan di masa depan, dan itu ditarik masuk seketika, seolah-olah itu tidak memasuki lubang hitam, itu menghilang sepenuhnya. Sama seperti pesawat ulang-alik gua ungu dihisap oleh kekuatan teroris yang ditransmisikan ke lubang cacing kosmik alami di alam semesta pertama, pada saat yang sama lubang cacing menghilang, karena Ye Xuan pergi belum lama ini, dan bintang Tianhe hanya tenang, mendidih lagi. Kali ini, Ye Xuan merilis lebih dari 7.000 pusat kekuatan federal. Selain itu, ia memurnikan angin hitam dan memperoleh sejumlah besar sumber daya langka yang akan dikirim ke leluhur-leluhur dan kemudian ke keluarga surgawi. Dan harta karun, semua ini, meskipun orang luar tidak tahu, tetapi bersama dengan identitas federalnya, merek tentara bayaran Star Wars dicap dalam pengetahuan Ye Xuan, tetapi itu penuh dengan wawasan. Terlebih lagi, tepat sebelum Ye Xuan menawarkan pesawat ulang-alik lubang ungu, informasi itu dikirim oleh kartu tentara bayaran antar bintang dengan frekuensi gelombang sinyal khusus. Oleh karena itu, poin kontribusi federal Ye Xuan telah meroket tanpa ketegangan apapun. Sejak saat itu, Ye Xuan akhirnya meninggalkan daftar orang-orang. Pada saat ini, semua informasi tentang perubahan yang terkait dengannya telah ditampilkan hampir bersamaan di Aula Urusan Federal semua bintang administratif Republik Federal Vatikan. Daftar, yang ke-999. Ye Xuan, Orde ke-9 dari lingkungan nuklir bintang. Nomor tentara bayaran antar bintang, Ta 13.148.080. Poin,
Kontribusi federal saat ini, 176.878.943,30 juta. Sebelumnya, peringkat Yesuan adalah 1998, dan skor kontribusi federal adalah 100 juta, tetapi 30 juta poin telah digunakan. Sekarang, dengan poin kontribusi federalnya lebih dari 70 juta dalam sekejap, langsung biarkan Yesuan keluar dari daftar, masuk ke dalam daftar. Dan kultivasinya adalah sebuah alam. Meskipun ia telah melompat dari langkah ke-8 bintang sebelumnya ke urutan ke-9, ia masih berada di alam pertama bintang, dan ia unik dalam daftar. Semua ini dilakukan hanya dalam 1 hari, dan sulit untuk berpikir bahwa seluruh bintang Tianhe tidak sensasional. Saat ini, aula urusan federal di atas Laut Tianhexing telah benar-benar meledakkan pot. Sejumlah besar pusat kekuatan federal dan tentara bayaran antar bintang semuanya menatap layar informasi dengan gembira, dan sesekali kagum. Ya Tuhan, datanglah lagi. Benar saja, itu adalah idola saya, berapa lama lagi? Sekejap mata lebih dari 70 juta poin kontribusi federal. Saya tahu bahwa terakhir kali saya harus kembali ke kulit mati, saya harus memintanya untuk keluar dan bercampur, mungkin 7.000 puluhan ribu orang ini dapat jatuh pada tubuh yang canggung. Lebih dari 70 juta poin kontribusi. Orang-orang akan mendapatkan tangan mereka dalam sekejap mata, pikirkan tentang jongkok di bidang bintang ini selama ratusan tahun, total lebih dari 1000 poin, orang ini lebih baik daripada orang-orang, benar-benar mati. Pada saat yang sama, di bintang abadi ibu kota dinasti kekosongan lain di bidang bintang jauh yang tak berujung, wanita kerajaan yang diduga sebagai ibu Longxuan juga diberitahu tentang peringkat poin kontribusi federal Yesuan, dan dia menangis di tempat. Xuan itu benar-benar putra Niang yang baik, ini hanya sebulan, lebih dari 70 juta, mungkin untuk membunuh pemimpin besar pengintai Mozu, dan wilayah itu juga harus berhasil menerobos. Petik 2. Kamu adalah iblis kecil, jelas menerobos lubang hitam dan memasuki wilayah besar ke-9. Kultivasi tersembunyi hanyalah urutan ke-9 dari lingkungan inti bintang, atau nakal yang sama. Bibi. Dengan bisikan-bisikan wanita anggun di bintang kekaisaran, 3 kaisar, Longxuan, yang masih dipenjara di dasar angin hitam, bersin dengan cara yang sama, dan mereka tidak bisa tidak memikirkan diri mereka sendiri. Ibu mertua, di bawah hati yang menyedihkan, Longxuan duduk di tanah, dan bahasanya merintih, "Hei, ibu, anakku ingin pulang, baru-baru ini nasib buruk, di luar berbahaya." Hanya dalam 3 hari, bintang Tianhe Changbai Zhengjun dan Komandan Garnison Federal Zhao Long telah berkumpul bersama selama 7 atau 8 kali. Bagi Yesuan, yang melepaskan diri dari daftar 3 hari yang lalu, dan bergegas ke dalam daftar hal-hal, mereka berdua merasa luar biasa sampai sekarang, tetapi mereka melihat pasukan penyanyi kaisar, angin hitam, dan mereka semua pergi. Itu telah menjadi tahanan orang lain, dan masih sangat menguntungkan untuk membuat poin kontribusi. Ini sama sekali tidak ilmiah. Pada saat ini, Zhao Longzheng sangat gembira karena telah melangkah maju ke kediaman resmi Bai Zhengjun. Ketika para talenta baru saja memasuki gerbang, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kabar baik untuk Tianda. Semuanya sudah ditentukan. Para pangeran kita benar-benar hebat, dan mereka telah membuat prestasi besar. 1 jam yang lalu, sejumlah besar pusat kekuatan federal kembali ke Tianhe, dan orang-orang ini mengungkapkan sebuah pesan setelah melihat peringkat kaisar. Ternyata mereka semua baru saja melarikan diri dari angin hitam 3 hari yang lalu. Totalnya ada ribuan orang. Ini adalah waktu yang sama persis dengan saat kaisar bergegas masuk ke dalam daftar. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini adalah kaisar. Sarana penyelamatan telah diselamatkan, jika tidak, lebih dari 70 juta sumbangan barunya tidak dapat dijelaskan. Dan identitas orang dewasa kaisar telah sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa beberapa dari orang-orang itu memiliki mulut mereka sendiri. Pada saat itu, di penjara Wanluo Angin Hitam, memang ada seorang pemuda yang mengaku sebagai pangeran kaisar. Kami benar-benar tidak salah menebak. Oh, aku tidak perlu khawatir lagi. Dia benar-benar pangeran dinasti. Mungkin orang-orang sengaja dibelenggu, murni untuk mendapatkan poin. Di penghujung hari, Zhao Long tampaknya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba tercengang. Oh, sayang sekali bahwa 30% tentara federal, bulan ini, telah kubersihkan.
Mendengar Zhao Long menyebutkan bahwa 30% tentara federal yang telah dibersihkan olehnya dengan berbagai cara dalam bulan ini, Bai Zhengjun pertama-tama tertegun dan kemudian membanting mulutnya. Naga, benar-benar ingin mengatakan, Bai Zhengjun agak bertanggung jawab. Kita harus tahu bahwa jumlah total pasukan federal yang ditempatkan oleh Tian Chen di Tianhe telah mencapai lebih dari 100.000, dan 30% lebih dari 30.000. Zhao Long benar-benar khawatir, dan itu diselesaikan dalam waktu singkat 1 bulan. Para prajurit di bawah 30.000 tangan dihitung mundur rata-rata, dan ribuan orang setiap hari. Pikiran itu terlintas di benak saya, dan Bai Zhengjun tiba-tiba menyadarinya. Tampaknya dia benar-benar meremehkan orang ini sebelumnya, dan hatinya benar-benar memalukan. Untungnya, karena alasan Kaisar Xuanzi, kedua pria itu telah menjadi musuh dan teman, dan mereka berbagi minat yang sama satu sama lain. Mereka terikat erat bersama, tetapi itu membuat Bai Zhengjun sedikit bersyukur. Di bawah hati yang tiba-tiba, Bai Zhengjun bahkan tertawa dan memimpin Zhao Long untuk duduk di ruang tamu. Zhao Xiong mengatakan ini, 30% tentara federal yang dicuci memang disayangkan, tetapi sekarang kami telah mengkonfirmasi identitas Xuan Kaisar, bahkan pikiran dan caranya cukup dapat dimengerti. Dalam hal ini, selama ada beberapa kontak di masa depan, tergantung pada kemampuan Anda berdua dan saya, bukan kebetulan untuk diberi hadiah oleh Xuan Huangzi. Hal-hal, petik 2, dengan dukungan Kaisar Xuanzi, bagaimana kita masih bisa melihat bintang Tianhe kecil ini? Pada saat itu, kita dapat langsung pergi ke ibu kota kekaisaran, apalagi 30.000 tentara garnisun kecil, bahkan jika semua bintang garnisun federal Tianhe semuanya hilang, dan saya tidak relevan bagi Anda dan saya. Hahaha. Pernyataan ini sangat. Zhao Long berpikir bahwa dia senang mendengarnya. Ketika dia tertawa lagi, wajahnya penuh dengan emosi, kali ini benar-benar pergantian puncak. Zhao tidak pernah diharapkan menjadi angin hitam orang dewasa iblis. Setelah kapal induk itu hancur, tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga mampu membangkitkan gerakan-gerakan seperti itu di benteng ruang angkasa penyihir. Itu benar-benar menakjubkan. Itu wajar. Tetapi keluarga-keluarga kerajaan yang berasal dari bintang abadi kaisar, apakah begitu mudah untuk melihatnya? Berbicara tentang ini, Bai Zhengjun tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jeda sebentar di antara kata-katanya, wajahnya berubah seketika. Oh, itu tidak baik. Pada saat itu, bersama dengan orang dewasa kaisar, kapal induk angin hitam, yang diintai oleh iblis, tampaknya memiliki Xuan Yuanxian, seorang pelayan gadis itu. Bukankah wanita itu seharusnya hidup? Jika demikian, ketika kembali, apakah kepala Xuan akan menghilang dan Anda tidak akan terekspos kepada saya? Ketika Zhao Long mendengarnya, dia tiba-tiba berhenti. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba memancarkan sedikit rasa dingin. Jika memang begitu, maka tidak heran hati kita panas. Booming, boom. Saat suara guntur-guntur terus menjerit, seluruh hati Ye Xuan digantung di mata orang buta, menatap yang satu, mengendalikan pesawat ulang-alik lubang ungu yang bergetar sebanyak mungkin, tanpa tujuan mengikuti bagian depan. Kegelapan yang tak berujung berjalan sepanjang jalan. Pada saat ini, dia sudah berada di lubang cacing alami yang mengarah ke alam semesta pertama. Jika dia berhasil mengorbankan pesawat ulang-alik lubang ungu pada saat sebelum tubuhnya jatuh ke lubang cacing, dan segera masuk ke kabin bagian dalam kapal perang, dia takut tulangnya sudah patah. Lubang cacing alami besar ini yang menghubungkan dua bidang kosmik, bahkan kapal perang besar berperingkat bintang umum mungkin tidak dapat menjamin komprehensif. Hanya dengan kekuatan fisik Ye Xuan, jelas bahwa kekuatan kekosongan di lubang cacing tidak dapat ditekan. Untungnya, pesawat ulang-alik lubang ungu yang baru saja menyelesaikan fusi kelimanya belum lama ini tidak mengecewakannya. Setelah menggabungkan kapal lubang cacing, kekuatan lambung pesawat ulang-alik lubang ungu meningkat setidaknya beberapa kali lipat, bahkan jika itu adalah lubang cacing saat ini. Kekuatan kekosongan di udara seperti kapal laut yang mengamuk, tetapi bagaimanapun juga, sulit untuk dihancurkan dan tidak pernah hancur. Situasi ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, Ye Xuan nyaris tidak mengendur. Meskipun tidak ada apapun dalam kegelapan, ia menggunakan intuisinya untuk sepenuhnya mengendalikan pesawat ulang-alik lubang ungu sepanjang jalan. Pada saat itu, akhir dari kegelapan tak berujung dari ujung yang gelap, akhirnya muncul kemuliaan bintang yang sangat redup. Ye Xuan tertegun, dan kemudian semangat getaran besar,
kecepatan pesawat ulang-alik lubang ungu hampir segera dipromosikan ke ekstrim seperti meteor kecil berwarna ungu hitam. Ia dengan cepat menghilang. Boom! Pada saat bergegas keluar dari lubang cacing, lambung pesawat ulang-alik lubang ungu bergetar hebat lagi, tetapi sensasinya dengan cepat menghilang. Itu ada di depan garis pandang, dan itu sudah merupakan hamparan galaksi yang luas. Panggil. Di ruang pikiran, bentuk tubuh Ye Xuan telah keluar dari kabin, melambaikan pesawat ulang-alik lubang ungu ke dalam tubuh setelah dunia abadi. Ini akan menyembunyikan bentuk tubuh, bebas memilih arah, sambil memetik ke depan, sambil melihat bidang bintang yang aneh ini. Kekosongan tak berujung. Yang sama, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang sama, besar dan kecil, bertitik. Bidang bintang ini tampaknya tidak berbeda dari alam semesta ketiga umat manusia, tetapi Ye Xuan memahami bahwa tempat ini, kemungkinan besar, bukan milik alam semesta ketiga tempat umat manusia berada, tetapi yang pertama ditempati oleh keluarga surgawi. Alam semesta. Sebelumnya, setelah menyempurnakan benteng luar angkasa Black Bass, melalui pusat kecerdasan otak super nyamuk hitam, Ye Xuan memiliki beberapa pemahaman tentang alam semesta pertama tempat rumah leluhur iblis berada. Sejauh yang dia ketahui, rumah leluhur warisan seluruh kelompok iblis adalah bidang bintang konyol di tepi alam semesta pertama, dan lubang cacing alami yang memasuki alam semesta ketiga umat manusia berada di wilayah manusia ajaib ini. Titik terdalam. Oleh karena itu, Ye Xuan datang dari alam semesta ketiga melalui lubang cacing, dan langit berbintang yang turun sekarang seharusnya menjadi pedalaman bidang bintang iblis. Meskipun bidang bintang iblis terletak di tepi alam semesta pertama, wilayahnya sangat luas. Ada bintang hitam besar di tengah bidang bintang, yang disebut bintang kaisar sihir. Bintang ini adalah rumah leluhur kerajaan para iblis. Galaksi tak berujung dari bintang ajaib dikelilingi oleh 10 suku teratas dari keluarga iblis. Setiap suku memiliki bidang kecil. Setiap suku memiliki komandan agung dan pendeta tinggi. Di antara seluruh kelompok iblis, mereka adalah yang kedua setelah makhluk tertinggi kaisar, dan wilayahnya ada di lubang hitam. Di bawah komando komandan umum, itu adalah pemimpin besar tingkat ini, dan memiliki yurisdiksi atas 10 pemimpin kecil. Artinya, setiap suku iblis, suku-sukunya, jumlah totalnya hampir 1 juta, seluruh kelompok iblis, ada lebih dari 10 juta orang. Tampaknya tidak banyak yang mendengarkan, tetapi selama saya berpikir bahwa masing-masing iblis setara dengan setidaknya 1000 poin-poin kontribusi federal, seluruh hati Ye Xuan tidak bisa tidak bergoyang. Ketika datang untuk mendapatkan poin kontribusi federal, di mana lagi itu lebih baik daripada bintang iblis ini. Dalam pandangan Ye Xuan, ladang bintang ajaib ini hanyalah tempat berburu tanpa mimpi. Begitu saya membaca ini, Ye Xuan bahkan membuat keputusan, jika kamu datang ke sini, kamu akan aman. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk mengubur kepalamu di lubang cacing. Berapa banyak yang harus kamu ganti untuk itu? Selama 3 hari penuh, Ye Xuan mengendalikan pesawat ulang-alik lubang ungu yang membuka metode susunan tersembunyi, dan akhirnya berhenti di tepi yang sangat sunyi. Setelah pesawat ulang-alik lubang ungu, Ye Xuan langsung melemparkan nyamuk hitam keluar dari dunia abadi, dan kemudian mereka memasuki kompartemen bagian dalam nyamuk hitam, dan pada saat yang sama, pertama kali Kebak dan Nai dengan kekuatan spiritual. Boshan, Limos, dan budak sihir lainnya mengeluarkan surat perintah. Setelah beberapa saat, orang-orang ini datang ke aula mewah di area inti bagian atas nyamuk hitam. Ye Xuan pertama-tama bertanya kepada Bak tentang kemajuan budidaya semua budak sihir nyamuk hitam dalam waktu dekat. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang hilang, mereka berbalik ke dua sisi Gunung Nebo dan Limos. Bakwain telah disempurnakan olehku. Sekarang semua iblis Gev hitam dan angin hitam memarahi, dan mereka semua terperangkap di dalam. Kalian berdua akan membawaku bersamaku. Bantu aku menerima tebakan Gu, bersihkan angin hitam, nomor. Berbicara tentang ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan menoleh ke Bak lagi. Selain itu, kamu beritahu Laut dan Bulu Hijau, biarkan mereka memilih 500 budak sihir yang kuat, lalu ikuti aku masuki angin hitam dan buru iblis tingkat rendah di area Dongfu tingkat kedua. Setelah Bak mengambil alih perintah, bahkan jika dia berbalik dan pergi, dia akan hidup kembali dalam waktu kurang dari 1 jam, mengatakan bahwa 1000 budak iblis siap untuk pergi, dan mereka dapat pergi kapan saja. Jika demikian, maka ayo pergi. Ye Xuan segera bangkit dan melambaikan tangannya.
Dia memimpin Gunung Nebo dan nyamuk Limos di belakangnya dan langsung mengeluarkan nyamuk hitam. Pada saat yang sama, posisi tengah benteng luar angkasa nyamuk hitam juga muncul tirai cahaya hitam dengan radius sekitar 100 meter. Masing-masing dari mereka kembali ke laut dan Chang Qingyu memimpin elit 500 budak untuk bergegas keluar. Panggil, suara kekosongan menghilang. Setelah semua elit budak sihir keluar, Yesuan langsung mengumpulkan nyamuk hitam ke dunia abadi, dan kemudian membuang angin hitam itu. Waktu kita sangat berlimpah, mari kita mulai dengan lapisan kedua area Gua Iblis. Selama pidato itu, Yesuan bahkan memainkan merek spiritual, dan kemudian, di lambung benteng angin hitam, ada portal yang dengan cepat menjadi jelas. Boom! Yesuan memimpin dan sosok itu baru saja muncul di alun-alun pusat lantai 2 Gua Batu. Sisi kanan terdengar ledakan keras. Seorang pria iblis yang berada di tempat ini sedang mengintai, dan wajahnya penuh dengan kemarahan dan pukulan. Tidak buruk untuk mengolah alam, dan bintangnya 9 langkah. Yang besar tingkat 9 sudah penuh, dan mereka masih bercampur di lapisan kedua. Sepertinya kamu tidak terlalu termotivasi dalam angin hitam ajaib ini. Setelah menjilati mulutnya, sosok Yesuan bergoyang menjauh dari kekuatan pukulan pihak lain, dan dia tidak ragu untuk menjabat tangannya untuk menembak budak tingkat kedua. Pada saat yang sama, Gunung Nebo dan Limosa, serta 1000 iblis dan elit yang dipimpin oleh Laut dan Chang Qingyu, juga tiba secara berurutan. Alun-alun pusat yang awalnya kosong dalam sekejap. Itu kerumunan. Oke, kalau begitu kamu bebas bertindak. Semua iblis yang berada di bawah tingkat kelima dari peringkat nuklir sedang mengintai, membunuh mereka semua, mengambil otak dan mengambil nukleus. Adapun mayatnya, setelah pertempuran selesai, bersihkan dan satukan di alun-alun pusat. Setelah itu, dedaunan berbalik untuk memilih saluran utama, dan bentuk tubuhnya bergoyang. Melalui langit berbintang dan otak super angin hitam, Yesuan telah berada di telapak tangannya. Saat ini, lantai ketiga dan keempat Blackwing memiliki total sekitar 1.500 atau lebih iblis. Orang-orang ini sangat pandai memperbaiki alam. Bagaimanapun, itu adalah kapal induk dari Devil Scouts. Kepala besar menebak secara langsung, dan tingkat kekuatan bawahan mereka secara alami lebih tinggi daripada 9 benteng luar angkasa lainnya seperti nyamuk hitam. Saya telah menaikkannya. Pada dasarnya, mereka berada di antara satelit dunia besar ketiga dan alam besar keenam. Elit iblis yang kuat 1.500, Yesuan siap menaklukkan 1.000 dan membunuh 500. Selain itu, iblis tingkat rendah yang terdampar di lapisan kedua rumah gua iblis sekitar 8.000, yang semuanya adalah perbaikan lingkungan nuklir bintang. 8.000 orang sihir tingkat rendah, Yesuan siap menaklukkan setengahnya, membunuh setengahnya. Dengan cara ini, budak yang perlu dia persiapkan akan mencapai puluhan ribu kengerian, dan ada lebih dari 1.000, yang merupakan 3 hingga 6 budak. Saat ini, contoh budak Yesuan saat ini kurang dari 500. 9, 2, 8, 4, 7, 10, dan 3 hingga 6, totalnya 400. Ini adalah budak darurat yang dia pesan. Adapun 5.000 segel budak yang dibutuhkan untuk membersihkan seluruh angin hitam, Anda hanya dapat menahan kaki Anda untuk sementara dan mempercepat kondensat. Dengan tujuan ini, Yesuan langsung menuju lorong 3 tingkat, memilih rumah gua iblis, dan setelah semua lebih dari 10 orang iblis di pengintai ditaklukkan, mereka diizinkan menunggu di luar Dongfu sebagai peringatan. Kemudian, dia berbalik dan memasuki Dongfu, menutup matanya dan mulai memadatkan segel sihir sepenuhnya. Dengan level kekuatan spiritualnya saat ini, ketika memadatkan level perbudakan yang paling umum, kecepatannya jauh dari yang sebanding di masa lalu. Hanya dalam 2 hari, kurang dari 4.000 budak tingkat pertama telah diselesaikan. Langkah selanjutnya sederhana. Yesuan seperti berkeliaran. Ketika dia melihat iblis yang diperbaiki dalam urutan ke-6 atau lebih, mereka mengangkat tangan dan melemparkan cetakan budak, dan segera menerimanya. Sebanyak 4.000 budak kelas 1 dikonsumsi olehnya dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat ini, misi perburuan budak laut dan Chang Qingyu dan budak sihir lainnya hampir selesai, dimulai di seluruh area lantai 2. Memperluas pencarian karpet dan membersihkan beberapa ikan yang tersembunyi di sudut-sudut tersembunyi. Dan Yesuan sekali lagi memasuki rumah gua iblis, mundur 1.000 terakhir ke versi budak yang ditingkatkan 6 tingkat. Meskipun jumlah budak yang dipadatkan kali ini hanya 1/4 dari yang sebelumnya,
tetapi karena mereka semua adalah versi 3 tingkat atau lebih yang ditingkatkan dari cetakan budak, waktu yang dihabiskan lebih banyak, dan setelah 3 hari, Yesuan keluar dari itu. Rumah Gua Iblis. Pada saat ini, di alun-alun pusat lapisan kedua rumah Gua Iblis, ribuan iblis yang telah dibersihkan dalam 3 hari terakhir memarahi mayat-mayat itu, dan mereka sudah menumpuk. Melihat kedatangan Yesuan, ketika laut kembali ke laut dan Chang Qingyu, bahkan jika mereka menyambut mereka, mereka akan membunuh iblis sebelumnya, dan lebih dari 4.000 keping inti magis dari otak diserahkan. Setelah Yesuan mengambil alih, bahkan ketika dia melemparkannya ke dalam sistem fagositosis tubuh dan memberikan instruksi, dia segera mulai menguraikan dan mengekstraksi sumber spiritual inti sihir. Setelah melakukan semua ini, Yesuan mengeluarkan pedang air mata berlumuran darah iblis yang telah maju ke tingkat epik. Setelah menjabat tangannya, dengan suara ceria dan jelas, pedang itu langsung berubah menjadi warna darah. Kepala itu jatuh ke tumpukan mayat berdarah dan daging seperti gunung kecil, dan mulai mengambil darah di mayat itu dengan panik. Setengah jam kemudian, ketika air mata darah iblis melompat maju mundur di tubuh Yesuan, ribuan iblis yang menumpuk itu sepenuhnya berubah menjadi mayat. Namun, kali ini dikumpulkan sekali. Sejumlah besar darah dan darah, tetapi pedang air matanya yang berlumuran darah masih epik, dan belum maju lagi kurang dari 6 hari, area Gua Iblis di lantai 2 angin hitam telah dibersihkan secara menyeluruh. Namun, Yesuan tidak terburu-buru ke lantai 3 dan 4 di atas, tetapi menghabiskan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki dan menugaskan 4 budak iblis agar mereka dapat memilih perwira mereka sendiri. Langkah demi langkah, hingga akhir pembentukan 4 kompilasi lengkap dari ribuan budak sihir. Sementara itu, kembalinya laut adalah untuk memimpin 500 elit iblis elit yang telah jatuh ke dasar angin hitam, dan untuk membunuh para sipir dari 100 berikut. Adapun lebih dari 1.000 pusat kekuatan federal yang masih dipenjara di penjara Wanluo, Yesuan tidak bermaksud untuk memperhatikannya saat ini. Bagaimanapun, dia tidak bisa melarikan diri, dan dia bebas untuk kembali dan menghadapinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Yesuan hanya mengambil nyamuk dan Gunung Nebo, ditemani oleh lantai 3. Para iblis di seluruh area tingkat ketiga semuanya adalah elit yang telah dilatih sebagai satelit di dunia ketiga. Mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan Yesuan saat ini. Oleh karena itu, selama seluruh proses menyapu lantai 3, dia hampir menyusut di belakang, dan Limo dan Neboshan keduanya hancur di depan. Yang perlu dia lakukan hanyalah bahwa elit iblis yang bertemu di sepanjang jalan telah ditekan oleh Limosa dan Neboshan, dan mereka telah mengeluarkan versi yang disempurnakan dari cetakan budak senior. Itu sangat mudah. 2 gua hitam diperbaiki oleh kekuatan tertinggi, dan seluruh lapisan ketiga hanya digunakan selama setengah hari. Lebih dari 1.000 elit iblis terbunuh oleh hampir 400, dan sebagai tambahan, 800 adalah Yesuan menanam seorang budak untuk menerima layanan. Adapun 200 tempat terakhir, Yesuan secara khusus disediakan untuk lantai 4. Elit iblis lapis 4 sekitar 300 orang. Setelah menerima 200, sisanya akan dibunuh bersama. Sebelum memasuki lantai 4, Yesuan pergi ke area gudang di lantai 3. Tujuannya adalah untuk membawa berbagai sumber daya dan harta yang terkumpul di gudang ke dunia abadi. Akumulasi seluruh 9 benteng luar angkasa iblis dalam 20 tahun terakhir, 2 karakter besar tidak cukup untuk menggambarkan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya, diambil oleh Yesuan 90%, meninggalkan semua nilai yang lebih umum. Selanjutnya, 3 pelayan-pelayan utama memasuki lantai 4 angin hitam. Meskipun para penyihir di lantai 4 sangat kuat, misalnya, hampir 100 penjaga pro-militer pada dasarnya adalah keberadaan alam nebula terbesar ke-6, tetapi meskipun demikian, menghadapi 2 gua hitam dari kekuatan tertinggi mereka masih hanya semut. Ada nyamuk hitam dan 2 orang di Gunung Nabo. Mereka membersihkan area luar di luar koridor melingkar di lantai 4. Yesuan hanya butuh sekitar 1 jam. 200 budak iblis terakhir akhirnya benar-benar dikonsumsi, dan hampir setengahnya dijaga oleh pro-militer yang telah memperbaiki nebula. Pada titik ini, seluruh benteng ruang Black Queen, hanya lapisan ketiga sarang sihir, dan area inti lantai 4 koridor melingkar ini belum dibersihkan. Di ujung sarang sihir, Yesuan bermaksud untuk tetap di ujung, dan di area inti lapisan keempat, iblis yang terperangkap saat ini hanya sekitar selusin. Selain tebakan gugu yang berkepala besar, hanya ada 5 wadah pemikir, 5 pembantu rumah tangga, dan 2 iblis dan menantu laki-laki,
serta 4 pengakuan orang kepercayaan. Dan Ye Xuan bermaksud menggunakan tanda budak untuk menerima layanan, selain tebakan Gu, ada wadah pemikir dan pembantu rumah tangga, sisanya dapat membunuh. Pada titik ini, sebelum memasuki area inti lantai 4, Ye Xuan telah dengan jelas memberitahu kedua nyamuk dan Gunung Nebo untuk memfasilitasi pembebasan mereka. Yang terbaik adalah membunuh keberadaan berlebih segera setelah Anda memasukinya. Dia menebak bahwa ada keberadaan tertinggi dari kesempurnaan agung tingkat 9 dari lubang hitam, sementara nyamuk dan Gunung Nebo adalah lubang hitam, tetapi hanya kekuatan tingkat ke-7 dan ke-4, keduanya bergandengan tangan para tiran itu enggan, dan di mana ada upaya untuk menangani gangguan tambahan. Tugas kalian berdua sangat sederhana. Setelah masuk, kalian harus terlebih dahulu membunuh target tambahan sesegera mungkin. Selain itu, kalian hanya perlu bergabung untuk menebak taipan itu sejenak. Yang terbaik adalah membuatnya kesal dan mengalihkan perhatiannya. Sebelum memasuki portal di area inti lantai 4, Ye Xuan menoleh ke sisi nyamuk dan Gunung Nebo, dan sekali lagi berkata, poin terakhir sangat penting, itu adalah kunci keberhasilan atau kegagalan, ingat. Setelah itu, Ye Xuan bahkan mulai memahami roh inti laut, langsung membuka keterampilan kejut yang sempurna, bentuk tubuh menghilang dalam sekejap, dan bahkan sedikit napas tidak dapat dirasakan, karena benar-benar menghilang. Berteriak, segera setelah itu, sebuah merek spiritual diangkat oleh tangannya. Setelah perangkat sensor di sisi portal, lorong yang awalnya tertutup dibuka. Pada saat berikutnya, kedua nyamuk dan Gunung Nebo bergoyang menjadi dua vektor fotolistrik yang mengalir cepat, dan memacu mereka berdampingan. Ye Xuan, yang telah kehilangan bentuk tubuhnya, diam-diam mengikuti pos. Gunung Nebo, nyamuk hitam. Suara abnormal dari portal saluran tiba-tiba membuka kecurigaan area sofa di aula dan banyak kelompok pemikir dan orang kepercayaannya, yang semuanya melihat ke bawah tanpa sadar. Hampir pada saat berikutnya, ketika Gu menebak dan berseru, wajahnya pertama kali tetap, dan kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan, dan tiba-tiba dia marah, ternyata kalian berdua diam-diam menipu, dan Lao Zi tidak membantai kalian. Ledakan, hei, tidak ingin marah, para tiran berteriak di mulut, dan kedua sisi Gunung Nebo dan nyamuk hitam, yang ingin pergi, telah menembak pada saat yang sama, tanpa ada keraguan. Tekanan spiritual yang agung seperti badai yang telah memicu tsunami. Itu telah tersapu dari tubuh Gunung Nebo, dan telah diberi tebakan. Itu segera turun ke atas kepala otak manusia sihir, terbungkus dalam ruang. Ledakan keras yang mengejutkan dan membanting, kartu. Dalam menghadapi serangan penuh oleh lubang hitam, beberapa kelompok pemikir pria sihir menyemburkan darah tanpa ketegangan, dan terdengar suara retakan tulang yang keras. Bentuk tubuh itu adalah yang pertama kali. Layu itu turun dan berubah menjadi sepotong daging, lembut dan lunak. Pada saat yang sama, nyamuk-nyamuk itu langsung memulihkan tubuh nyamuk hitam itu, tidak hanya batang tubuh berubah menjadi nyamuk raksasa yang jelek dan mengerikan, tetapi juga membentangkan sepasang selaput hitam tembus pandang, mengetuk dengan lembut, ada bila angin energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari udara, menyapu ke depan. Situasinya seperti bambu yang patah, menutupi langit. Tidak hanya terkunci dalam bentuk kepala pelayan iblis lainnya dan pelayan dekat, bahkan para tiran pun tidak terkecuali. Mereka juga diselimuti awan gelap yang dibentuk oleh bila angin spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Terselubung, seperti kesedihan yang retak, ingin terus datang. Ini adalah suara abnormal dari tubuh daging dan darah yang disapu oleh bila angin spiritual. Ada bila angin spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, semua pembantu rumah tangga dan penjaga iblis kecuali para tiran terbagi menjadi mayat dan berubah menjadi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang berbeda. Sisa-sisa balok jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Xuan, yang telah menyembunyikan bentuk tubuhnya, juga dekat, langsung melewati bagian belakang tebakan Gu, menunggu kesempatan untuk bergerak dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang kepercayaan dan pembantu rumah tangga, dan pelayan dekat, terbunuh dalam 7888. Namun, tebakan Bagu tercermin dalam keterkejutan yang ekstrim dalam sekejap, dan rambutnya keluar dari amarah, dan tatapannya berubah menjadi ekstrim. Dari dalam tubuh, ada napas Mo ke Feng Feng yang ganas mengalir keluar, seperti gelombang ombak yang mengamuk, berubah menjadi semburan air, menyapu semuanya. Wajah Ye Xuan langsung berubah liar, dan seluruh tubuh dan pikiran diselimuti oleh rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya,
dan hidup dan mati ditangguhkan di garis depan. Hancurkan pusaran air. Dalam menghadapi perlawanan yang tak kenal takut ini, beberapa keinginan kuat untuk bertahan hidup tiba-tiba meledak dari hati Ye Xuan, dan dengan cepat berubah, membuat Ye Xuan benar-benar gila, bahkan keterampilan kejut yang sempurna belum diabaikan, tampak tertegun, berteriak. Pada saat yang sama, inti sumber spiritual ungu dan hitam yang tergantung di otak laut, juga memulai kecepatan rotasi yang gila pada saat ini. Semua kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya diekstraksi dalam sekejap, kompresi pamungkas, dan akhirnya berubah menjadi titik kecil yang sulit dipahami dengan mata telanjang, keluar dari pengetahuan Ye Xuan tentang laut, dan berteriak ke arah tiran itu. Pada saat yang sama, cetakan budak tingkat 10 berubah menjadi pria yang lemah, dan terus berlanjut. Petik 2. Engah. Hei. Pada saat berikutnya, kengerian dari auman tubuh telah muncul ke garis depan, seolah-olah sebuah bintang besar sedang bergegas dengan kecepatan tertinggi. Ye Xuan segera menyemburkan panah darah, tubuhnya seperti garis layang-layang yang putus terbang tanpa ketegangan apapun. Itu adalah nyamuk yang sama yang kemudian dibudidayakan di lubang hitam. Dalam menghadapi kekuatan mengerikan dari penyempurnaan tingkat ke-9 ini, itu juga merupakan desahan kesedihan. Sosok yang tergantung di udara seperti daun yang terbungkus angin. Ini mengungkapkan arti badai. Adapun wilayah batas, itu hanya tahap keempat dari lubang hitam. Bahkan Gunung Nabo, yang belum tiba pada tahap akhir periode ini, bahkan lebih langsung dikeluarkan. Dari tembakan itu menyala kembali selama ratusan meter. Setelah mendarat, ia masih mundur dengan gila-gilaan. Boom! Suara yang mengerikan terdengar. Itu sekecil debu berdebu, tetapi pada kenyataannya itu adalah titik ungu hitam yang dibentuk oleh kompresi terakhir dari semua sumber di inti spiritual otak Ye Xuan. Pada saat ini, itu meledak. Kekuatan roh tak terbatas dari ketidakterbatasan masif sepenuhnya mekar pada saat ini setelah kondensasi pamungkas. Hanya dalam waktu singkat, itu akan menutupi ruang luas berdiameter ratusan meter di sekeliling perimeter, dan sumber spiritual yang tak ada habisnya. Kekuatan saling bertabrakan dan langsung berubah menjadi pusaran energi besar, panik dan ganas, tampaknya memusnahkan segalanya. Tidak mungkin untuk mencegahnya terjadi. Itu adalah keberadaan tertinggi dari kesempurnaan agung tingkat 9 dari lubang hitam seperti itu. Di hadapan pusaran air ini, gejolak yang ganas hampir ganas, dan sosoknya tiba-tiba mandek selama beberapa saat. Tepat pada saat ini, cetakan budak tingkat 10 yang berubah menjadi mil samar juga diam-diam jatuh ke sisi lehernya, dan menghilang tanpa tubuh, dan menghilang tanpa berkedip. Dalam adegan ini, Ye Xuan, yang baru saja berbalik oleh bentuk tubuhnya, mengarahkan pandangannya ke bagian bawah matanya, dan ketika dia tiba-tiba tertegun, dia benar-benar hitam dan kehilangan kesadaran. Setelah 7 hari, Ye Xuan terbangun dari koma. Meskipun kesadarannya telah pulih, kondisinya secara keseluruhan masih sangat buruk. Tidak ada rasa sakit di tubuhnya. Ada binatang buas yang temperamental di benaknya. Dia terus-menerus mengaum dan mengaum. Suara turbulensi membuatnya sakit kepala. Semua ini justru merupakan hasil dari semua kekuatan spiritual yang terkumpul di inti sumber mental di otak, yang disebabkan oleh penarikan kekuatan spiritual yang sangat berlebihan. Hei, semua inti sihir telah rusak, apakah kamu segera mengekstrak sumber spiritual? Tepat ketika Ye Xuan tahu bahwa sumber spiritual laut benar-benar kosong dan tertekan, perintah sistem yang familiar berbunyi pada saat yang tepat. Itu sebenarnya adalah otak iblis yang telah dilemparkan ke sistem untuk menghadapinya, dan semuanya telah rusak. Di bawah keterkejutan, dia bahkan memberi instruksi kepada sistem untuk segera mengekstrak semua sumber spiritual. Segera, aliran turbulensi membuat Ye Xuan menyadari kemunculan laut, perlahan tetapi terus-menerus dimasukkan ke dalam inti sumber spiritual yang tersuspensi di laut. Rasa sakit karena keinginan yang meledak-ledak di benak Ye Xuan berangsur-angsur mereda. Setelah hampir 1 jam, dia akhirnya menghilang sepenuhnya. Sampai saat itu, Ye Xuan menyadari bahwa dia sedang berbaring di sofa di lobi inti puncak benteng angin hitam. Adapun 2 nyamuk dan Gunung Nabo, saat ini, mereka sedang berlatih di sofa lain yang tidak jauh dari samping. Selain itu, ada sosok di aula, yang telah ditanam olehnya. Hegemoni penakluk, saat ini, duduk di sofa yang tidak jauh, menutup dan mundur, sudah tidak lagi momentum yang keras dan sombong. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Bagaimanapun,
Itu adalah keberadaan tertinggi dari kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari lubang hitam. Bahkan jika itu dalam keadaan mundur, dia masih merasakan kebangkitan Yesuan pada saat pertama, matanya melebar, dan dia bangkit. Di samping, Gunung Nebo dan Limoso terbangun pada saat yang sama, dan mereka segera bangkit dan berjalan berdampingan. Ketika Yesuan bahkan bertanya tentang hal-hal setelah komanya, diketahui bahwa waktunya sudah 7 hari kemudian. Jika dia menghitung waktu yang dihabiskan di 2 lapisan berikutnya, Yesuan memasuki angin hitam. Ada setengah bulan. Untungnya, benteng luar angkasa pengintai iblis telah mengukir metode penyembunyian. Angin hitam sekarang dalam keadaan penyembunyian ini, dan tidak perlu khawatir ditemukan oleh iblis yang secara tidak sengaja melewati dunia luar, sehingga menyebabkan keberadaannya bocor. Saat ini, status Yesuan belum pulih, dan benar-benar tidak dapat dihindari untuk pergi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran, ia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari pecahan super bintang abadi. Begitu memikirkan hal ini, Yesuan bahkan melambaikan tangannya, membiarkan Bai menebak dan Gunung Nebo, 3 aktivitas bebas Limosa, tidak harus tinggal di sini, lalu mengeluarkan kotak luar angkasa dari dunia abadi tubuh, yang berisi banyak kristal hitam ajaib. Hei, aku menemukan kristal hitam ajaib. Apakah kamu segera mengambil kekuatan kristal hitam untuk memelihara pecahan otak bintang? Setelah membuka kotak luar angkasa, Yesuan langsung membaliknya ke sistem fagositosis tubuh. Saat berikutnya, sistem yang dikenalnya mendorong dengan tenang di benaknya. Keluarkan semuanya, sekarang juga. Ketika Yesuan bahkan mengeluarkan perintah agar dia segera mengambilnya, dia kemudian mengabaikan masalah itu dan menangani semuanya dengan sistem menelannya sendiri. Yang tidak dia duga adalah hanya kurang dari 1 jam berlalu, dan dalam benaknya, sistem itu berbunyi lagi. Hei, semua kristal hitam ajaib telah diambil. Level fragmen otak bintang saat ini, level fragmen abis. Yesuan langsung tertegun dan hampir menduga bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Saya ingin tahu bahwa dia baru saja melemparkannya ke dalam kotak ruang angkasa sistem fagositosis. Itu dapat menampung 100 meter kubik kristal hitam ajaib. Itu ditumpuk dan berbukit-bukit. Ukuran penutup kuku tidak abadi. Film itu, setelah hanya kurang dari 1 jam, semuanya telah habis dikonsumsi. Level kuncinya tidak berubah, masih berupa fragmen, dan selera ini terlalu besar, bukan? Dengan enggan, Yesuan bahkan mengambil 2 kotak ruang angkasa dari dunia abadi tubuh, dan semuanya dilemparkan ke dalam sistem menelan, dan kemudian mereka segera mengeluarkan instruksi untuk segera mengambilnya. Kristal hitam ajaib yang terkandung dalam 2 kotak ruang angkasa ini juga 100 meter kubik. Di benteng ruang angkasa pengintai iblis, objek ini adalah jenis sumber daya kultivasi yang paling umum, dan sangat kekar. Oleh karena itu, Yesuan tidak khawatir tentang masalah konsumsi sama sekali. Satu-satunya hal yang membuatnya malu adalah tingkat pertumbuhan fragmen otak super bintang abadi. Dalam kejadian yang tidak mungkin terjadi bahwa kristal hitam ajaib besar itu jatuh, orang ini tidak pernah merespons, dan telah terjebak dalam imobilitas tingkat fragmen saat ini, yang benar-benar merepotkan. Saya mengingat hal besar ini di hati saya. Pikiran Yesuan tentang mundur dan rehabilitasi hilang, dan dia menunggu dengan gelisah. Setelah sekitar 2 jam, perintah sistem yang familiar muncul di benaknya. Hei, semua kristal hitam ajaib telah diambil. Level fragmen otak bintang saat ini, level fragmen. Masih level fragmen. Yesuan tercengang lagi. Dengan perolehan pertama sebelumnya, Yesuan menduga bahwa 2 kotak ruang angkasa yang dibuang kali ini akan dikonsumsi dalam waktu sekitar 2 jam, tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa orang itu menelan 200 meter kubik kristal hitam ajaib, dan nilainya masih terfragmentasi. Ini jelas ritme yang salah. Kali ini, 10 kubus dilempar bersama-sama. Jika tidak ada gerakan, itu benar-benar tidak masuk akal. Setelah 2 kekecewaan berturut-turut, Yesuan menjadi semakin tenang. Kali ini, ia mengeluarkan 10 kotak ruang angkasa langsung dari dunia abadi. Sebanyak 1000 kubik kristal hitam ajaib, yang semuanya dilemparkan ke sistem penelan. Setelah hampir 10 jam menunggu dengan gelisah, nada perintah sistem yang telah lama ditunggu-tunggu sekali lagi tiba seperti yang diharapkan. Hei, semua kristal hitam ajaib telah ditangkap. Level fragmen otak bintang saat ini, level film sisa. Petik 2. Oleh, sebelum dan sesudah,
saya terjun dalam 1.300 meter kubik. Sulit untuk mati, tetapi terlalu tidak tahu malu. Hasilnya masih sama, dan tidak berubah sejak awal. Yesuan akhirnya tidak bisa menahannya. Terburu-buru, dia bahkan mengumpat, dan seluruh orang itu menjadi gila. Terakhir kali, jika aku tidak punya wajah dan tidak punya kulit untuk mati, aku benar-benar tidak sabar. Setelah beberapa keterikatan, Yesuan memutuskan untuk mencoba lagi untuk terakhir kalinya. Kali ini, tulisan tangannya lebih besar. Sebanyak 100 kotak ruang yang dia keluarkan dari dunia abadi, kristal hitam ajaib yang terkandung di dalamnya, jumlah totalnya mencapai 10.000 kubus mengerikan. Sejak saat itu, Yesuan mulai menunggu lama, hingga malam hari kelima, sistem berbunyi seperti yang ditunggu-tunggu, akhirnya berdering lagi. Hei, semua kristal hitam ajaib telah diambil. Level fragmen otak bintang saat ini, level fragmen. Rumput tergeletak, Yesuan ambruk di tempat, hampir menyemburkan sedikit darah lama, menggertakkan giginya, membunuh jantungnya, dan stagnasi di dada tidak mau, bahkan lebih tiba-tiba, lebih intens. Namun, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak berniat untuk terus mencoba. Ribuan kubik dilempar ke bawah dan tidak ada reaksi sama sekali. Bukankah itu akan dilempar dalam 100.000 meter kubik? Dia ingat bahwa dia tidak peduli, dia tidak mampu membelinya pada saat yang genting. Dia benar-benar ingin melempar 100.000 meter kubik. Bukankah dia harus menunggu penjaga selama 2 bulan? Orang-orang gila. Setelah memikirkan hal ini, Yesuan akhirnya menyerah untuk mencoba lagi. Setelah suasana hati benar-benar tenang, dia mulai merenungkan masalah itu. Bahkan dia menebak bahwa Naboshan dan Limos dipanggil olehnya, bersama dengan analisis dan pengamatan. Tentu saja, untuk informasi sensitif tentang bintang abadi dan fragmen otak super, serta sistem komunikasi bintang pribadi, Yesuan tidak mungkin mengungkapkannya dengan jujur, hanya beberapa kata yang akan diambil. Masalahnya seharusnya ada pada kristal hitam ajaib. Ketika dia baru saja menyelesaikan situasi umum, nyamuk-nyamuk itu hampir tidak memikirkannya. Bahkan ketika mereka menjawab, kamu seharusnya menjadi beberapa kristal hitam ajaib tingkat biasa yang paling umum di tanganmu. Jika tidak berhasil, maka aku sarankan kamu mencoba untuk mendapatkan beberapa kristal nyanyian untuk dicoba. Apakah kamu memiliki lebih banyak duka? Apakah ada perbedaan? Yesuan lumpuh di tempat. Sampai sekarang, dia menyadari bahwa kristal hitam asli juga sama dengan sumber asli bintang, tetapi sebenarnya itu dinilai. Dan perkiraan yang ada di tangannya adalah semua barang kelas rendah yang paling umum, tidak heran tidak ada efeknya. Anda harus tahu bahwa subjek dari pecahan otak super adalah, bagaimanapun juga, otak super langit berbintang yang paling kuat, bahkan jika itu sekarang menjadi pecahan, tetapi nilainya tidak berubah, bagaimana Anda bisa melihat sihir inferior yang paling umum ini? Kristal hitam. Kristal nyanyian ganda mengacu pada kristal bintang ajaib yang memiliki halo. Kristal bintang ajaib biasa hanyalah kristal hitam tembus cahaya, dan kristal itu kosong, tidak ada apa-apa. Melihat bahwa Yesuan tidak jelas, nyamuk akan tersenyum dengan sabar dan menjelaskan, ketika Anda melihat kristal itu, Anda dapat melihat lapisan halo seperti pupil di dalam kristal. Kurang dari 1 bobot, lebih dari 9 bobot, halo semakin banyak yang Anda miliki, semakin tinggi nilai Anda. Jadi, jika kamu menyelinap ke dalam kristal, jika kamu membaginya, kamu dapat menyebutnya penyanyi tunggal, penyanyi ganda, hingga gosip terakhir, 9. Ternyata, Yesuan segera menyadari, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jadi, di tanganku, jumlah sihir dalam kristal hitam, aku benar-benar tidak dapat menemukan barang-barang kelas atas, jangan katakan itu, bahkan tidak ada satupun. Pada titik ini, alis Yesuan berkerut dan menoleh ke sisi tiran untuk menebak masa lalu, bukankah semuanya disembunyikan olehmu? 2 benteng ruang angkasa besar tidak dapat menemukan bahkan satu pun tong kristalisasi tingkat tinggi, ini tidak normal. Apakah itu satu atau tamparan di wajah, iblis umum yang kuat, pada kenyataannya, tidak berhubungan. Nyamuk itu menyeringai dan berkata lagi, karena di hamparan penyihir yang luas, satu-satunya tempat di mana kamu dapat menghasilkan lebih banyak kristal suci adalah apakah itu gosip atau yang terburuk. Semuanya berasal dari sana, tetapi iblis biasa rata-rata tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Jadi, bahkan jika ada kristal duka sesekali yang jatuh dari tempat itu, semuanya dikendalikan oleh beberapa iblis tingkat tinggi. Tidak mungkin bagi iblis biasa untuk melihatnya. Namun,
jika pemiliknya benar-benar ingin memasuki tempat itu, ada kesempatan yang sempurna sekarang. Berbicara tentang ini, kedalaman dasar nyamuk tampaknya memiliki kesedihan yang sangat ceroboh, dan kata-katanya sedikit terlintas. Kemudian kata-kata itu diikuti, ada nyamuk hitam di antara 10 suku teratas iblis. Putra suku itu kosong. Jika saya ingat dengan benar, masih ada sekitar 2 bulan. Itu adalah hari ketika kesaksian suku nyamuk hitam dipilih. Selama tuannya memenangkan kuota uji coba, dia dapat melakukan ayunan besar. Memasuki area, karena salah satu dari 10 suku teratas iblis berada di tanah terlarang bintang iblis, dan dipilih melalui uji coba. Dan iblis suci melarang tanah itu adalah satu-satunya tempat di ladang bintang penyihir yang menghasilkan lebih banyak kristal suci. Jadi, aku harus pergi ke suku nyamuk hitam terlebih dahulu, lalu mendapatkan kualifikasi nyamuk hitam dari uji coba, lalu pergi dengan uji coba lainnya ke bintang ajaib di tengah ladang bintang iblis. Sepertinya agak merepotkan. Setelah mendengarkan penjelasan Limosa, Yesuan akhirnya mengerti, tetapi segera mengerutkan kening, setelah berpikir sebentar, hanya untuk melihat nyamuk itu lagi, sedikit enggan bertanya, selain ujian putra, apakah tidak ada cara lain untuk memasuki tanah terlarang suci bintang ajaib? Iblis suci tidak diizinkan masuk, dikatakan bahwa bahkan warisan kelompok iblis berasal darinya, jadi di seluruh ladang iblis, di mana tempat yang paling penting. Selain suku dari 10 suku besar dan iblis, hanya 10 suku besar dari 10 suku teratas dan 10 pendeta tinggi, serta keturunan Raja Iblis, yang memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Tetapi bahkan jika ini ada, mereka tidak selalu siap untuk masuk, dan hanya ada satu kesempatan untuk masuk setiap 100 tahun. Bahkan Kaisar sendiri seperti ini. Tanah terlarang suci adalah kekosongan independen yang misterius. Batas 100 tahun justru merupakan salah satu aturan kekosongan ini. Itu seperti jalan hukum yang diikuti oleh semua hal di alam semesta. Bukan tenaga manusia yang dapat diubah dan dibalikkan sesuka hati. Petik 2. Ternyata itu. Yesuan mengangguk, lalu wajahnya menunjukkan senyum kesedihan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya hanya mungkin untuk pergi ke suku nyamuk hitam untuk mendapatkan kualifikasi uji coba untuk putra, dan belum terlambat. Ayo pergi sekarang. Selama pembicaraan, Yesuan menoleh ke sisi tiran untuk menebak, kamu akan tetap di belakang angin hitam, sihir area gudang 3. Lantai kristal hitam membuka pasokan, sesegera mungkin ke lapisan kedua dari 4 budak sihir kekuatan tempur Brigade telah meningkat. Adapun lebih dari 1000 tahanan federal di dasar penjara Wanluo, aku tidak perlu memperhatikannya untuk sementara waktu. Para sipir penjara tidak perlu dikirim. Biarkan mereka mengering untuk sementara waktu. Setelah persidangan suku suci dari suku nyamuk hitam, aku akan datang dan menanganinya. Petik 2. Setelah itu, Yesuan bahkan meninggalkan angin hitam bersama Limosa dan Neboshan, dan setelah berjalan keluar dari pintu masuk lorong cahaya hitam, sosok ketiga orang itu muncul di alam semesta luar. Panggil. Di tengah gelombang, angin hitam yang telah disempurnakan menjadi senjata ajaib menghilang ke tubuh Yesuan dalam sekejap, dan dia dibawa ke dunia abadi. Kemudian, Yesuan mengorbankan nomor nyamuk hitam dan memberikan beberapa kata kepada Gunung Nebo. Setelah itu, dia diminta untuk kembali ke nomor nyamuk hitam dan duduk di tengahnya. Alasan mengapa ini bukan untuk membiarkan Gunung Nebo tetap di luar dan pergi ke suku nyamuk hitam, Yesuan sebenarnya adalah keputusan yang dibuat setelah pertimbangan yang cermat. Sebenarnya, jika dia tidak terbiasa dengan bidang bintang ajaib ini dan benar-benar membutuhkan pemandu untuk tinggal bersamanya, dia bahkan ingin kembali ke nyamuk hitam. Meskipun dengan kekuatan lubang hitam mereka yang kuat, jika Anda tinggal bersama saya, ketika Yesuan berjalan di bidang bintang penyihir ini, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan lagi, tetapi ketergantungan ini bukanlah hal yang baik, dan masih ada tiang masalah besar setelahnya. Yesuan baru saja memasuki dunia berbintang ini dengan galaksi kosmik sebagai punggung besar. Alam perbaikan alam masih berada di dasar alam besar pertama. Tantangan yang harus diatasi, ujian dan pertumbuhan, dan peningkatan pesat zaman keemasan kultivasi, dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai dari awal. Jika ada lubang hitam di dunia, seperti bunga di rumah kaca, itu sama saja dengan penghancuran diri. Segera, dengan Yesuan mengubah layar hitam nyamuk hitam, bentuk Gunung Nebo langsung hancur menjadi aliran cahaya dan menghilang. Setelah nyamuk hitam lahir ke dunia abadi, Yesuan beralih ke nyamuk pertama untuk memurnikan alam menjadi alam ketiga satelit,
dan mengakui beberapa masalah yang perlu diperhatikan saat berjalan di medan bintang penyihir. Kemudian dia melambaikan kapal perang pribadi umum yang sedang memurnikan, apakah itu penampilan atau kinerja, dan menerobosnya bersama nyamuk, dan dengan cepat bergerak menuju medan bintang tempat suku nyamuk hitam target berada. Suku nyamuk hitam terletak di arah barat laut bintang sihir domain pusat. Wilayah di bawah yurisdiksi suku tersebut menempati kekosongan yang luas 1/10 dari seluruh penyihir. Dalam hamparan luas genus ini, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dalam ukuran besar dan kecil, tetapi situasi keseluruhan pada dasarnya sama dengan alam semesta ketiga yang ditempati oleh umat manusia. Sebagian besar bintang dan bintang-bintang di kehampaan adalah eksistensi konyol semacam itu. Belum lagi kebijaksanaan kehidupan, bahkan tanaman pun tidak, paling-paling, hanya kaya akan beberapa mineral dan sumber daya yang aneh. Bintang yang hancur ini mungkin sekitar 90% dari total. Benda-benda langit yang tersisa terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah bintang Warcraft, yang dirusak oleh berbagai World of Warcraft. Nyamuk itu ditangkap oleh bintang nyamuk dari suku kerah hitam besar. Itu adalah tanah leluhurnya, dan seluruh bintang nyamuk ditutupi dengan nyamuk hitam yang tak terhitung jumlahnya. Warcraft. Di antara semua bintang Warcraft di bidang bintang itu, bintang nyamuk adalah yang terbesar dan paling menarik perhatian. Alasan mengapa nyamuk hitam disebut nyamuk hitam adalah alasannya. Bintang Warcraft, di bintang kecil yang unik ini, ia menempati lebih dari 90%. Pada akhirnya, yang kecil dan kecil ini adalah tempat ngengat hitam nyamuk hitam berkembang biak, dan mereka disebut bintang ajaib. Jumlahnya hanya 10. 10 bintang iblis diperintahkan oleh 10 kepala besar suku nyamuk hitam. Iblis di bawah lengan mereka pada dasarnya berjumlah ratusan ribu, dan prajurit seperti pasukan manusia berjumlah 10.000. Jumlah aturan. Di antara 10 bintang iblis, nama bintang nyamuk hitam adalah pangkalan utama seluruh suku. Komandan dan pendeta tertinggi di seluruh suku duduk di bintang nyamuk hitam. Gunung Neibo, kepala bintang nyamuk hitam, dikirim untuk mewakili suku nyamuk hitam untuk mengendalikan benteng luar angkasa dan melakukan perjalanan ke alam semesta ketiga umat manusia sebagai pengintai garis depan. Kecuali 9 suku iblis selain suku nyamuk hitam, pada dasarnya semuanya dikirim untuk mewakili suku untuk mengendalikan pengintai iblis untuk bintang perang, dan mereka semua adalah iblis di bintang utama suku. Mengenai uji coba putra, umumnya dipilih dari suku untuk mencoba penguji. Setiap bintang sihir hanya memiliki satu kuota uji coba. Artinya, seluruh nyamuk hitam menghitung mundur, hanya 10 penyihir yang dapat memasuki tempat terlarang di bintang sihir. Yesuan datang menemuinya, dan dia masih memiliki wajah. Jika Anda ingin mendapatkan bagian dari 10 tempat uji coba, itu benar-benar tidak terlalu mudah. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada harapan. Semua kondisi ini dipelajari dari nyamuk ketika Yesuan dalam perjalanannya ke suku nyamuk hitam. Selain itu, dia tidak tahu sampai sekarang bahwa alam besar ke-9 setelah lubang hitam awalnya disebut titik asal, dan pemimpin suku nyamuk hitam, Zhuo Fengtai dan pendeta tinggi, pembunuhan kedua pendeta, semuanya adalah alam. Titik asal. Yang pertama adalah urutan ketiga dari titik asal, yang terakhir adalah urutan pertama dari titik asal. Meskipun panglima besar suku nyamuk hitam, Zhuo Fengtai, memiliki kultivasi tingkat ketiga yang kuat dari titik aslinya, dan itu masih merupakan cara untuk memperkuat tubuh, tetapi pada kenyataannya, pendeta tingkat tinggi, adalah satu-satunya. Jika Anda menembak, Zhuo Fengtai mungkin bukan lawannya. Situasi ini pada dasarnya lazim di 9 iblis lainnya. Para pemimpin suku umumnya kuat dan mengendalikan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun pendeta tinggi memiliki wilayah yang rendah dan tidak memiliki adat istiadat, tetapi statusnya terpisah. Karena untuk menjadi pendeta tinggi, Anda harus terlebih dahulu menjadi suku. Setelah menjadi orang suci, Anda juga harus mendapatkan warisan beberapa kekuatan spiritual dari tanah terlarang Roh Kudus, atau menggunakan rahasia kekuatan spiritual, sehingga Anda dapat menjadi pendeta tinggi. Di antara 10 suku teratas iblis, selain panglima besar dan pendeta tinggi, putra juga memiliki kualifikasi untuk memasuki kota terlarang, tetapi hanya dapat masuk sekali setiap 100 tahun. Karena alasan ini, setiap kali putra asli suku turun dan perlu memilih putra baru, semua iblis di gerombolan hampir tidak tergerak. Bagaimanapun, untuk menjadi orang suci, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi pendeta tinggi suku,
tetapi itu adalah langkah ke langit. Menimbang bahwa ada terlalu banyak pesaing, dan bintang nyamuk hitam sebagai bintang utama suku, tingkat kekuatan keseluruhan dari semua orang kuat iblis di bawah yurisdiksinya harus sedikit lebih baik. Ya, Ye Xuan memutuskan untuk menghitung dari 9 bintang iblis lainnya. Pilih salah satu dari mereka sebagai titik awal. 2 hari kemudian, kapal perang pribadi. Ye Xuan akhirnya memasuki medan bintang suku nyamuk hitam, dan bintang iblis terdekat di depan langit virtual adalah bintang Montenegro, dan Ye Xuan menanyakan arah nyamuk bahkan ketika kapal perang itu bergegas ke tempat kejadian. Kepala bintang gunung hitam disebut Saming. Itu adalah pesulap yang berjalan melalui rute latihan. Alamnya adalah orde kedua dari lubang hitam, yang 2 langkah lebih rendah dari Gunung Nebo. Tak lama kemudian, ada bintang besar di kehampaan tak berujung di langit, dan menurut arahan nyamuk, bintang ini seharusnya adalah bintang Montenegro dari salah satu dari 10 bintang sihir teratas dari suku nyamuk hitam. Ketika Ye Xuan pergi dengan kapal perang pribadi bersama Limosai, dia melambaikan kapal perang itu dan membawanya pergi. Di medan bintang iblis, dan bahkan di antara berbagai kelompok etnis di alam semesta pertama, kapal perang dan senjata sihir lainnya, hal-hal seperti kapal perang dan senjata sihir sebenarnya sangat umum. Di bawah latar belakang era langit berbintang, bahkan berbagai bidang kosmik telah mampu melakukan perjalanan bolak-balik melalui lubang cacing kosmik. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu sistem kultivasi atau apapun, itu hanya bisa menjadi luar biasa, pada dasarnya itu akan dengan cepat menyebarkannya. Faktanya, sebelum nyamuk Ye Xuan dan Li Mo datang dari tepi medan bintang iblis, mereka telah menemui banyak kapal perang iblis. Awalnya, Ye Xuan cukup terkejut, tetapi setelah melihat lebih banyak saya terbiasa dengannya. Namun, meskipun pencapaian sains dan teknologi di alam semesta pertama, bahkan dalam pencapaian sains dan teknologi, bahkan tekanan pada kubu ilmiah umat manusia, iblis hanyalah kelompok budak di bawah kelompok surgawi. Untuk kelompok budak seperti itu, keluarga surgawi mungkin tidak menyia-nyiakan upaya untuk menjaga dan merawat, jadi semua bintang ajaib bintang iblis, tidak ada yang seperti pertahanan bintang administratif kelompok etnis manusia. Namun, masih ada jaringan bintang. Bagaimanapun, alam semesta pertama begitu besar. Jika jaringan bintang tidak dipopulerkan, orang-orang Tianzu tidak dapat dengan mudah mengendalikan semua budak. Selain itu, jaringan bintang alam semesta pertama juga menggunakan otak super langit berbintang sebagai pusat kecerdasan biologis. Bahkan bintang-bintang administratif dari Kam Sains dan Teknologi Alam Semesta ketiga hanya menggunakan langit berbintang biasa dan otak super sebagai pusat kecerdasan jaringan bintang. Iblis adalah budak dari keluarga surgawi, dan digunakan oleh iblis-iblis biasa di medan bintang. Langit berbintang adalah otak super, dan tentu saja tidak mungkin menjadi barang kelas atas. Bahkan lebih mungkin bahwa itu hanya tingkat terendah dari otak super langit berbintang yang digunakan oleh iblis di 10 bintang pertempuran utama. Dalam hal ini, Ye Xuan dapat sepenuhnya menyempurnakan langit berbintang dari bintang gunung hitam dengan cara yang sama seperti otak super langit berbintang yang menaklukkan angin hitam. Pikiran ini baru saja terlintas di benak saya dan dengan cepat ditinggalkan oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, Montenegro adalah bintang iblis yang sangat besar, sama sekali berbeda dari benteng luar angkasa. Bahkan tidak memiliki pertahanan berbintang. Bahkan jika itu memurnikan langit berbintang bagian dalamnya, Ye Xuan tidak bisa seperti angin hitam. Langsung menutup semua saluran dan sepenuhnya melarang semua iblis. Faktanya, yang dia butuhkan hanyalah kesaksian dari Gunung Suci Montenegro. Sama sekali tidak perlu melakukan langkah besar seperti itu untuk memurnikan langit berbintang dan otak super. Cukup dengan menghubungkan jaringan ke jaringan dan memperoleh beberapa informasi intelijen. Setelah keputusan itu, Ye Xuan bahkan mengeluarkan pencarian sinyal. Frekuensi gelombang otak super ke sistem komunikasi, dan memilih saluran sinyal terdekat untuk terhubung ke perintah jaringannya. Terlebih lagi, mengingat keberhasilan otak super langit berbintang yang terhubung ke benteng angin hitam terakhir kali, tanpa menunggu Ye Xuan bereaksi, ada banyak sekali data informasi yang memasuki otaknya dalam sekejap, yang hampir membuat pikirannya tidak stabil. Kali ini, Xuan juga menambahkan kalimat setelah instruksi dikeluarkan. Semua data informasi tidak sibuk dan ditransmisikan ke seluruh tulang. Apa yang dibutuhkan, dia akan memberikan kondisi pencarian kapan saja, dan kemudian mencarinya untuk sementara. Pada saat berikutnya, sistem berbunyi dalam pikiran. Hei, mulai mencari frekuensi jaringan bintang,
pencarian selesai, mulai penyaringan kondisi. Hei, periksa, akses berhasil, atribut jaringan, jaringan bintang tingkat rendah, Montenegro. Tingkat otak super, kerusakan tingkat normal. Apakah itu pemurnian, atau menelan? Pemurnian, masih melahap. Ketika saya mendengar kalimat terakhir, Yesuan tiba-tiba tertegun dan memanjat beberapa garis hitam di otak. Pecahan otak super langit berbintang abadi tidak akan hancur sendiri sekali. Saya tidak melihatnya ketika saya berada di tengah batu nol. Sebagai pusat kecerdasan sistem komunikasi, perlu melahap langit berbintang dan otak super jaringan bintang lainnya. Gaya ini agak salah. Bagaimana perasaan para bandit yang baru saja turun gunung? Tepat saat pikiran Yesuan melintas melalui pikiran-pikiran ini, suara sistem komunikasi terdengar tidak normal lagi. Hei, tolong konfirmasi dengan tuan rumah, apakah itu pemurnian? Atau menelan? Bagaimana situasinya? Yesuan benar-benar curiga, ini jelas tidak normal, dia hanya berjongkok dan dewa tidak segera merespons. Paling lama, itu akan memakan waktu 2 atau 3 detik. Serigala yang baru saja lapar selama 10 hari baru saja pergi ke sini. Dengan pemikiran ini, Yesuan segera menanggapi dengan sikap yang jelas, tidak memurnikan atau melahap. Namun, dia diam-diam meninggalkan hatinya dan melihat ke belakang. Dia harus merenungkan dengan hati-hati dan melihat apakah ini masalah. Bagaimanapun, kinerja ini benar-benar terlalu hebat untuk sistem saraf pusat sistem komunikasi. Agak aneh,